Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Kalian sadar nggak sih, pandemi COVID-19 telah menciptakan perubahan pola perilaku konsumsi baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ada. Nah, gara-gara perubahan pola perilaku konsumsi ini, jadi bermunculan lah nih tren-tren baru yang mungkin belum pernah ada dan menyebabkan beberapa bisnis itu justru malah survive dan bertumbuh ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, langsung aja di sini aku akan share ke kalian beberapa ide bisnis yang jenius banget. Nah, yang aku ambil dari membaca beberapa tren dan juga prediksi yang ada, dan beberapa juga aku lagi inisiasi, so kita langsung sharing-sharing aja. Stay tuned! Oke, yang pertama, as we all know, sekarang tuh bisnis kuliner kayak makanan dan minuman, apalagi yang base-nya dine-in, itu lagi suffering banget ya semenjak pandemi COVID-19. Karena obviously sekarang orang-orang harus social distancing, terus abis itu orang juga takut-takut mau makan di luar gitu. Nah, contohnya aja Starbucks guys. Starbucks itu semenjak pandemi COVID-19 sampai mengalami kerugian sebesar 42 triliun rupiah. Gila banget ya, gara-gara perubahan pola perilaku konsumsi ini gitu. Nah, tapi orang tuh masih seneng sama kopi sebenarnya. Dan Starbucks sepertinya membaca potensi ini, akhirnya dia nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dia menutup kedai-kedainya, enggak. Tapi dia justru mengeluarkan inovasi yang baru nih, yang out of the box, yang mungkin kalian udah tahu lah ya, atau karena mungkin kalian juga penikmat kopi dan inovasi ini. Apa coba? Yes, kopi literan guys. Nah, jadi Starbucks ini akhirnya mengeluarkan ya kopi dalam size jumbo, kopi literan yang akhirnya sukses banget di pasaran. Orang-orang suka pesan dan mungkin menjadi lifestyle corona ya sekarang untuk pesan minuman-minuman yang dalam kemasan yang jumbo, yang literan gitu. Nah, ini tuh banyak banget diikutin sama coffee shop lokal ya, kayak Kopi Kenangan, Buka Negara. Aku pernah lihat pesan kopi juga, mereka tuh ngeluarin size yang gede-gede kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian mau buka bisnis, mungkin kalian bisa mengadaptasi tren ini nih. Pokoknya kuncinya itu tadi guys. Yang pertama, harus bisa dibawa ke rumah, dan yang kedua, jumlahnya tuh harus besar, dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, mungkin kalian bisa jus dalam bentuk literan bisa, atau mungkin kalian pengen jualan makanan, ya intinya itu tadi harus bisa dikonsumsi di rumah dan untuk ya jumlah banyak, kalau frozen food gitu. Nah, itu tren yang pertama. Lanjut aja ya, langsung ke yang kedua. Peluang bisnis semenjak pandemi tidak hanya ada di produk-produk minuman literan guys, tapi juga di produk-produk fashion. Nah, kalau kalian jeli nih, kalian coba amatin, ternyata produk-produk fashion ini mengalami peningkatan dan banyak banget clothing lokal ini yang tetap bertumbuh semenjak pandemi. Justru gara-gara dia itu menjual produk-produk yang bisa dipakai di rumah. Misalnya contohnya jualan piyama, jualan sendal rumah, jualan hoodie buat di rumah. Semua benda-benda fashion yang tapi untuk dipakai di rumah gitu. Nah, ini bukan aku ngomong doang guys. Udah banyak banget risetnya. Aku bahkan baca di salah satu berita gitu bahwa ternyata semenjak April 2020 kata pencarian loungewear itu lebih banyak dicari daripada ya workwear gitu. Ya loungewear tuh kayak pakaian-pakaian santai, piyama dan lain-lain tadi. Kalau workwear itu kayak ya baju-baju kantoran. Nah, ternyata di Google Trends itu peningkatannya itu sangat signifikan loh guys. Banyak banget orang mencari piyama untuk di rumah dan lain-lain. Ya intinya kalian ketika mau bikin produk-produk fashion, pastikan produk fashionnya itu kalau bisa 2 in 1 ya guys. Bisa dipakai di luar dan juga pastikan bisa dipakai di rumah juga. Nyaman gitu. Ya sekarang tuh yang lagi penting banget, kenyamanan guys. Bukan hati aja yang butuh nyaman ya, tapi juga pakaian guys. Malu gue syuting kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Jadi aku sempat juga sih bahas soal bagaimana fashion ini meningkat banget sampai 2 kali lipat penjualannya di beberapa e-commerce. Aku akan cantumin aja videonya di sini kalau kalian mau tonton pembahasannya. Oke, lanjut aja. Ide yang ketiga. Yang ketiga, ternyata adanya pandemi COVID-19 ini tidak meredupkan industri kecantikan dan juga perawatan kulit guys. Dari riset yang aku baca, cukup menarik juga sih. Ternyata sekarang itu konsumen suka banget untuk beli-beli produk-produk perawatan, tapi yang dalam satu rangkaian gitu, dalam satu paket. Misalnya face mist, terus facial oil, terus moisturizer. Dia langsung beli aja satu rangkaian, satu paket gitu. Nah, ternyata juga guys, gara-gara kita harus di rumah aja ya, ini menyebabkan kesadaran para wanita ini terutama untuk merawat diri itu semakin bertumbuh, semakin tinggi gitu. Karena ya mungkin
menurut aku ya simply mereka punya waktu aja di rumah, jadi mereka ya udah mau ngapain lagi, gue merawat diri aja gitu. Nah kalau misalnya kalian nih lihat-lihat juga sekarang itu banyak banget challenge yang bermunculan terkait dengan produk-produk kosmetik dan juga produk-produk perawatan. Kayak aku juga sempat ikutan kayak Pass the Brush Challenge, Latte Challenge, itu juga ya mengangkat banget lah produk-produk kosmetik ini biar makin naik gitu. Nah yang keempat, kalau kalian perhatiin ide bisnis yang aku share tadi itu sangat membutuhkan yang namanya digital marketing, ya nggak sih? Semuanya itu dijual secara online. Dan menurut Forbes juga ya, setelah aku baca 82% konsumen zaman sekarang itu selalu melakukan riset terlebih dahulu di online platform sebelum dia membeli sebuah produk atau layanan. Nah tapi sayangnya nggak semua business owner ini punya kemampuan untuk memasarkan sebuah produk secara online. Nah mungkin di sini teman-teman bisa ya membantu owner-owner ini dengan cara menawarkan nih jasa digital marketing agency. Nah nggak usah ribet-ribet dulu ya kalau mau mulai bisnis jasanya. Kalian bisa aja kumpulin beberapa teman yang menurut kalian ini sosial medianya mereka tuh bagus ya, fit-fitnya rapih gitu, atau mungkin dia kreatif banget, video-video TikToknya kok keren-keren abis dan sering masuk FYP. Kalian gather ya teman-teman seperti ini, kalian jadiin satu dan kalian coba nih cari owner-owner bisnis yang mungkin dia itu mau belajar otodidak itu kalah cepet gitu sama perubahan tren ya, nggak bisa catch up ya. Mending kalian tolong mereka ya dengan tim kalian, dengan jasa yang kalian tawarin gitu. Sebenarnya aku juga dari dulu pengen banget sih bikin digital marketing agency dengan harapan aku kayak bisa membantu gitu loh orang-orang yang memang ya membutuhkan gitu untuk gimana caranya bisnis dia ini bisa berkembang dari segi marketingnya. Nah misalnya nih aku buka layanan digital marketing agency, kalian ada yang berminat gak? Atau kalian ada saran what I'm supposed to do? Komennya di bawah ya. Oke, next. Ide yang selanjutnya adalah ya, aku pertama-tama mau menanyakan dulu nih ke kalian. Sadar gak sih sekarang itu semenjak pandemi COVID-19 kita tuh menjadi lebih aware, lebih peduli terhadap peralatan-peralatan yang kita pakai sehari-hari gitu. Nah, terutama peralatan makan. Nah, gara-gara era new normal ini ya, sekarang tuh orang-orang kan ada beberapa yang udah mulai bepergian keluar, entah untuk ya menjalin relasi, entah untuk kerja WFO, atau dia emang pengen ke cafe aja gitu. Nah, tapi orang-orang itu walaupun di era new normal mereka sebenarnya tetap care nih terhadap ya kesehatan mereka. Jadi itu sekarang mulai muncul tren orang-orang ini mulai membawa peralatan makan mereka sendiri walaupun mereka lagi di luar rumah. Nah ini mungkin bisa menjadi wangsit ya buat teman-teman yang mungkin pengen ya bikin produk, tapi produk apa ya enaknya. Nah mungkin bisa bergerak ke produk-produk yang bisa support orang-orang yang harus berpergian keluar rumah dan tetap pengen menjaga kebersihan dan kesehatannya dia. Aku juga sempat menemukan fakta unik juga di Google Trends, pencarian set sendok garpu itu mengalami peningkatan yang signifikan banget semenjak pandemi COVID-19, apalagi khususnya semenjak adanya campaign-campaign new normal inilah ya. Nah itu semakin banyak nih ternyata orang yang lagi nyari sendok garpu dan selain sebagainya lah, you know what ya. So kalau misalnya kalian pengen ambil ide bisnis ini, kalian tinggal targetin aja orang-orang yang paling pas. Menurut aku sih orang-orang yang paling pasti adalah orang-orang yang masih kerja di luar rumah sih ya. Kayak ada beberapa teman aku yang mungkin dari perbankan dan beberapa industri lain yang sektor-sektor yang yang krusial, itu mereka tetap masuk kantor dengan satu dan lain hal. Jadi mereka tetap harus ya itu mungkin bisa ya jadiin customer peralatan makan, atau mungkin beberapa mahasiswa yang ternyata udah mulai nongkrong di luar ya. Kita coba ya bukan mensupport sih, tapi lebih ke membantu mereka untuk menjaga diri dengan ya membawa peralatan makan sendiri. Dari banyak peluang bisnis yang aku sebutin tadi, yang paling penting sebenarnya bukan cuman apa ide bisnisnya, tapi bagaimana caranya kalian mengeksekusi ide bisnis tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan kalian harus bisa mengatur keuangan kalian dengan baik. Salah satu hal penting di sini buat kalian yang baru buka bisnis adalah pastikan kalian memisahkan antara keuangan pribadi kalian dengan keuangan bisnis kalian. Dan buat memastikan hal itu terjadi adalah kalian bisa nge-manage keuangan kalian pakai akun Genius for Business. Nah, di sini ada 2 aplikasi yang bisa kalian manfaatin. Yang pertama, kalian bisa manfaatin akun bisnisnya Genius. Nah, sebenarnya akun bisnis ini adalah rekening tambahan buat kalian yang udah merupakan penggunanya Genius. Nih, kalian bisa
memisahkan nih keuangan personal dan keuangan bisnis kalian dengan memiliki 2 rekening dalam satu aplikasi. Jadi gampang banget. Apalagi kalau misalnya kalian nggak pengen ya ribet-ribet ngurus-ngurus dokumen dan lain-lain, hanya untuk bikin akun bisnis terpisah gitu. Nah, yang kedua, kalian bisa download Business Kit-nya Genius. Nah, Business Kit Genius ini adalah sebuah aplikasi tambahan buat kalian yang pengen mengatur bisnis kalian itu dengan menggunakan fitur-fitur seperti mesin kasir, mencatat stok barang, mencatat keuangan, sampai mengintegrasikan si Business Kit ini dengan ya akun bisnis Genius yang tadi itu baru kalian bikin gitu. Jadi benar-benar buat kalian ya yang pengen mengakses semuanya dari smartphone, mengatur semuanya dengan baik, itu aku rekomen banget pakai akunnya Genius. Nah, pertama-tama kalau misalnya kalian udah punya nih akun personalnya Genius, kalian tinggal aktivasi aja akun bisnisnya Genius tanpa harus melakukan registrasi ulang. Nah, setelah kalian beres aktivasi, kalian bisa memanfaatkan beberapa fitur berikut. Misalnya ada fitur hashtag. Nah, hashtag ini adalah identitas baru dengan nama bisnis kalian yang bisa kalian pakai untuk kirim dan terima uang. Yang kedua, kalian juga bisa pakai fitur send it. Nah, fitur send it ini kalian bisa mengirimkan duit ke bank manapun. Keren gak sih? Yang ketiga ada in and out. Untuk kalian bisa melihat history transaksi dan juga mencetak e-statement tanpa perlu berepot-repot ke bank. Dan juga ada fitur-fitur yang lainnya, misalnya ada fitur M-Card, ada fitur Card Center, dan lain-lain. Selanjutnya, kamu bisa download aplikasi Business Kit. Nah, Business Kit ini bisa membantu kamu, memudahkan untuk kamu bisa mengatur bisnis kamu dari manapun dan kapanpun. Nah, di sini ada 2 menu utama nih yang ditawarin sama Business Kit. Yang pertama ada toko, yang kedua ada kasir. Nah, toko sendiri nih dilengkapi sama beberapa fitur juga, macam-macam. Misalnya ada fitur dashboard, lalu ada fitur produk untuk mencatat dan mengetahui stok, fitur pengeluaran untuk mencatat dan menjadwalkan pengeluaran, fitur pelanggan untuk lihat data pelanggan, pengaturan toko untuk mengelola toko dan memberi akses ke karyawan, sampai juga rekening untuk menghubungkan Business Kit dengan akun bisnis Genius itu tadi. Nah, menu yang selanjutnya ada menu yang kasir tadi. Nah, di menu kasir kalian bisa nih menyediakan beberapa metode pembayaran mulai dari cash, transfer, debit hingga kredit. Ada 4 tuh, lengkap banget. Dan kalau misalnya kalian udah punya sistem kasir sendiri, kalian bisa mengintegrasikan antara Business Kit dengan sistem kasir kalian, sehingga ya kalian bisa tetap mencetak struk dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pokoknya setelah kalian udah mengintegrasikan antara Business Kit dengan akun bisnis Genius kalian bisa melakukan sangat banyak hal ya, termasuk kalian bisa melakukan auto transfer dari mesin kasir hingga auto reconcile. Jadi kalian bisa mengkonfirmasi transaksi dari smartphone kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk registrasi dan aktivasi Genius, kalian bisa pakai kode referral aku #KK. Setelah pakai #KK, dapetin bonus voucher Tokopedia sebesar Rp25.000 di akun kalian. Yeay! Selanjutnya kalian bisa kepoin soal Genius di website mereka. Aku akan kasih linknya di description box di bawah. Oke? Nah, kira-kira sekian dari aku. Semoga ide-ide bisnis yang aku sebutin tadi bisa menginspirasi kalian yang mungkin berminat untuk melakukan wirausaha. Dan mungkin kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa 200.000 subscriber secepatnya ya. Oke, nah terima kasih sampai di situ dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.